Amin amin, tidak kata cukup untuk berdoa. Nah, karena kita sudah berdoa, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Karena seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Supaya teman-teman bisa mulai saling menyayangi, yuk kita kenalan dulu. Tapi nggak asik nih kalau kenalan kita biasa aja. Biar seru, aku ada pantun nih buat teman-teman semua. Jadi, jalan-jalan beli pepaya, pulangnya ketemu Pak Kadi. Kalau semua kenalin aku kita, Dan aku Vicky yang akan menjadi MC webinar Alpha Academy kali ini. wih, gimana nih kabarnya Mas Vicky? Apakah sedang baik-baik saja? Kalau dilihat-lihat nih dari teman-teman kayaknya udah pada ready ya untuk mengikuti webinar. Kalau Mas Vicky sendiri gimana nih? Bener banget nih Mbak Vita, alhamdulillah keadaanku hari ini tuh baik-baik luar biasa banget karena aku udah semangat. Jadi semoga teman-teman karena kita udah semangat, pastinya teman-teman tuh bisa lebih semangat lagi nih. Kalau Mbak Vita sendiri gimana nih kabar pagi ini untuk memimpin acara kali ini? Kalau aku alhamdulillah baik juga dong. Dan pastinya dari pagi tadi tuh aku udah super excited buat mengikuti acara hari ini. Wah, wah, wah. Karena kalau dilihat-lihat ya Mbak Vita ini udah nggak sabar banget karena pagi-pagi tuh udah sangat-sangat ayo ayo excited gitu deh kelihatannya. Tapi sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, kita tuh bakal nggak lebih semangat lagi kalau kita nggak mendengarkan sambutan dari CEO Alpha Academy yang ingin menyampaikan sepatah kata untuk teman-teman semuanya karena asal Mbak kita tahu dan teman-teman tahu, CEO kita yang kali ini tuh benar-benar menginspirasi kita semua. Jadi, akan banyak hal yang disampaikan oleh CEO kita untuk lebih menyemangati kita ketika kita, mengikuti webinar kali ini. Wah ya, hampir aja kelupaan. CEO kita sangat-sangat menginspirasi sekali kan ya Mas. Oke, tanpa menunggu lama, langsung kita sambut aja Mas Zaki selaku CEO Alpha Academy. Untuk Mas Zaki, waktu dan media dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya dari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua peserta webinar dan juga panitia pelaksana kegiatan webinar pada pagi hari ini. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan yang mungkin akan menjadi awal dari perjuangan teman-teman di dalam persiapan Olimpiade Sains Nasional tahun ini, khususnya di bidang geografi, karena pemateri pada kali ini adalah seorang alumni medalis dari geografi. Pertama-tama aku ingin mengucapkan nih kepada semua peserta yang sudah hadir. Bisa dilihat nih, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Samarinda, Kalimantan, kemudian ada yang dari Riau. Tentunya ini merupakan kesempatan bagi teman-teman untuk melakukan berjejaring dan mencari relasi baru, di mana di dalam persiapan Olimpiade, teman atau partner itu juga penting, sehingga kita di dalam belajar tentu bisa menjadi lebih semangat karena ada temannya. Yang kedua ingin saya sampaikan terima kasih yang cukup besar kepada teman-teman panitia karena telah merancang dan melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik. Semoga kedepannya bisa dapat lebih meriah dan pesertanya juga menjadi jauh lebih banyak. Nah, jadi di dalam persiapan Olimpiade itu sendiri diperlukan sebuah acuan di dalam persiapan Olimpiade Sains Nasional. Karena Olimpiade ini sendiri itu tidak seperti kurikulum sekolah atau perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh universitas. OSN itu sendiri merupakan lomba berjenjang dari kota, provinsi, hingga nasional. Sehingga ketika kita ingin bisa meraih medalis, kita harus tahu nih pengalaman-pengalaman dari seorang medalis. Bagaimana nih ceritanya, bagaimana strategi dan tipsnya. Sehingga kita tidak perlu jatuh ke lubang yang sama yang pernah dilakukan oleh medalis tersebut. Kita bisa lebih mempersiapkan lebih baik lagi. Dan mengapa diadakan nih di bulan Desember, padahal masih jauh untuk tingkat kota ya. Karena teman-teman semua nih, teman-teman se-Indonesia itu sudah mulai memanasi mesin, mulai dari Desember, mulai membuat ancang-ancang nih bagaimana. Nah, oleh karena itu, sekarang kita ada ini webinar tips dan strategi, sehingga teman-teman semua bisa merancang, oh bagaimana strategiku selama 6 bulan ke depan, setidaknya untuk targetnya lolos ke nasional, kayak gitu. Nah, kita akan mendengar pemateri ini merupakan alumni medalis dari OSN dan juga KSM. Ya gitu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyain aja dah.
Mas gimana belajarnya, dan Mas Farid ini bukan berasal dari Jawa ya, jadi selama ini kan statementnya kayak banyak medali yang dari Pulau Jawa, tapi ini Mas Farid berhasil mengatakan itu semua yang merupakan berasal dari Riau ya, dari Sumatera. Jadi teman-teman yang berasal dari luar Jawa jangan minder ketika harus bertanding dengan teman-teman yang di Pulau Jawa. Kenapa? Karena teman-teman itu seleksi tingkat kota dan provinsi tidak seketat di Pulau Jawa kayak gitu. Tapi nanti ketika di nasional baru akan mulai bertanding dengan siswa-siswa yang berasal dari luar Jawa seperti itu. Nah, itu teman-teman kita dengarkan, kita simak dengan baik penyampaian dari pemateri. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman. Mungkin sekian ya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Wah, terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada Mas Zaki selaku CEO Alpha Academy yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Benar banget nih kata dari Mas Zaki selaku CEO. Jadi dimanfaatkan benar-benar untuk teman-teman yang udah hadir pada webinar kali ini karena bakal banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan ketika sudah mendengarkan dari pemateri yang kita sampaikan. Nah, supaya bisa lebih semangat lagi, kira-kira dari teman-teman ini kelihatannya udah nggak sabar nih Mbak Fit, buat langsung masuk ke agenda selanjutnya. Kira-kira untuk agenda selanjutnya itu apa ya Mbak Fit? Wih, bener banget. Kira-kira agenda selanjutnya apa ya, Mas? Kalau dilihat dari teman-teman nih kayaknya udah pada nggak sabar ya buat ke agenda selanjutnya. Mungkin langsung saja untuk memasuki ke agenda selanjutnya. Oke, untuk agenda selanjutnya adalah pemaparan materi, tips, dan strategi raih medali Olimpiade Sains Nasional yang akan langsung dipandu oleh Mazidan selaku moderator. Untuk Mazidan, waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Vicky dan Mbak Vita. Gimana nih Mas, Mbak, kabarnya dan teman-teman semua pada pagi hari ini? Semangat ya? Semangat dong pastinya. Mas Yuda harus lebih semangat ya dari kita. Ya, benar sekali. Sudah siap kali ya untuk mendengarkan materi yang wow, dari temanya aja udah tips dan strategi raih medali Olimpiade Sains Nasional. Oke, untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas waktu dan media yang sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zidan, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar Alpha Academy pada kesempatan kali ini. Dengan tema tips dan strategi raih medali Olimpiade Sains Nasional. Sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan, mungkin kita kenalan dulu ya sama pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Mas Farid, apa sudah bergabung di Zoom? Sudah. Sudah. Gimana Mas kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Senang banget nih bisa sharing ke teman-teman semua nih. Iya. Apa nih Mas kesibukan di akhir-akhir waktu ini? Kalau kesibukan akhir-akhir ini mungkin kuliah ya Mas ya, tapi alhamdulillah nih udah libur nih semingguan ini. Jadi menikmati liburan nih. Kira-kira mau liburan kemana nih Mas? Gak ada Mas, cuman balik ke Riau aja, kan kemarin di Bandung. Iya. Kumpul sama keluarga lah. Walaupun gitu, mungkin bisa nih Mas diceritain dikit dong kegiatan mungkin di selama kuliah atau mungkin ya waktu-waktu dekat-dekat ini kira-kira kegiatan-kegiatan apa sih Mas yang ya dia dilakuin, mungkin bisa sharing dikit gitu, mungkin kesibukan apa-apa gitu. Yang pertama terutama kuliah ya Mas ya, karena hampir seharian itu mungkin kuliah karena memang jadwal kuliah aku tiap hari Senin sampai Jumat. Di luar itu aku sering ini sih Mas, kayak jalan-jalan keliling Bandung sama teman-teman karena masih mahasiswa baru juga ya. Iya. Jadi
explore Bandung lebih jauh. Asik sih Mas ketemu banyak teman baru dan kita punya banyak perspektif baru dengan pindah ke kota lain dari daerah asal kita gitu. Iya. Gimana Mas, Bandung dingin ya? Dingin Mas, beda banget sama di Riau. Wah, walaupun di tengah kesibukan Mas Farid ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang diisi secara produktif dan tentunya pasti saya yakin banyak sekali cerita-cerita yang bisa dibagikan buat teman-teman semua nantinya. Nah, jadi teman-teman, kita kenalan dulu dengan pemateri kita pada pagi hari ini. Mas Farid adalah mahasiswa S1 Perencanaan Wilayah Kota di Institut Teknologi Bandung angkatan 2022. Nah, mungkin lebih lengkapnya kita lihat di kurikulum vitae beliau. Mas Farid atau dengan nama lengkap Muhammad Farid Rizky merupakan mahasiswa tahun pertama Perencanaan Wilayah dan Kota ITB yang sekaligus merupakan seorang medalis muda. Beliau memiliki minat yang tinggi pada bidang geografi, studi perkotaan, dan pengembangan pendidikan. Selain itu, Mas Farid juga sering mengikuti berbagai kompetisi keilmuan sains dan olimpiade, serta beberapa kegiatan juga menjadi juara. Nah, antara lain yang pertama yaitu meraih medali emas kompetisi Sains Madrasah Nasional atau KSM tahun 2021 di bidang geografi terintegrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Yang kedua, meraih medali emas kompetisi Sains Madrasah Online atau KSMO tahun 2021 tingkat nasional di bidang geografi yang diselenggarakan oleh Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia atau WOSI. Gold medal and the best multimedia test Olgenas International Geo Olympiad tahun 2021 tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Kemudian medali emas kompetisi sains berindikator KSB tahun 2021 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh CV Berindikator Indonesia. Medali perak kompetisi sains ruang guru KSR tahun 2021 tingkat nasional bidang geografi yang diselenggarakan oleh ruang guru. Tidak hanya itu, di bidang kompetisi keilmiahan, Mas Farid juga memiliki berbagai pencapaian, antara lain menjadi peserta pelatihan nasional atau pelatnas tahap 3 Internasional Geografi Olimpik IGO tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek Republik Indonesia, menjadi semifinalis Lotte Beasiswa Juara 2021 yang diselenggarakan oleh Lotte ITD dan disiarkan di stasiun televisi Global TV. Selain itu, Mas Farid juga aktif di bidang organisasi, antara lain anggota keluarga mahasiswa Islam Gemais ITB, anggota tim Olimpiade Geografi Indonesia atau TOGI, ketua kelompok Olimpiade Geografi SMAN Plus Provinsi Riau. Wah, dari kurikulum vitae-nya banyak sekali ya, sudah kita lihat tadi mulai dari prestasi, baik di keilmiahan maupun juga karena banyak sekali penghargaan dan juga pengalaman yang Mas Farid dapatkan selama ini untuk mendengarkan penjelasan pemaparan materi. Dan tentunya silakan teman-teman untuk disiapkan alat tulisnya. Kita simak dan dengarkan baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Mas Farid dengan tema tips dan trik
raih medali Olimpiade Sains Nasional. Kepada Mas Farid, waktu dan media kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku sangat senang sekali nih bisa ketemu sama teman-teman semua untuk berbagi bagaimana sih tips dan strategi untuk meraih medali Olimpiade Sains Nasional versi aku nih. Oke, next Kak. Ya tadi mungkin udah dikenalin sama Mas Zidan, nama aku Muhammad Farid Rizky. Ya, aku merupakan sekarang mahasiswa S1 Perencanaan Wilayah Kota di ITB dan juga anggota dari tim Olimpiade Geografi Indonesia atau TOGI. Oke, next Mas. Nah, pertama sebelum kita tahu nih apa sih tips dan triknya, tentu kita harus tahu dulu OSN itu apa sih gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih baru tahun ini nih rencana mau ikut OSN atau udah pernah ikut tahun sebelumnya, tapi kita bahas dulu nih mengenai sejarah dari OSN ini. Next, Mas. Nah, jadi teman-teman, OSN atau yang kita kenal sebagai Olimpiade Sains Nasional itu merupakan ajang tahunan di bidang sains yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi negara kita untuk siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Jadi OSN ini udah ada sejak tahun 2002 di teman-teman. Jadi udah sekitar 21 tahun pelaksanaan OSN. Berarti udah ada 21 tuan rumah yang menjadi tempat pelaksanaan OSN ini. Nah, OSN ini sendiri untuk SD itu ada 2 bidang ya, yaitu bidang matematika dengan IPA, SMP itu ada 3, IPA, Matem dengan IPS, dan yang SMA nih yang banyak nih, ada matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, astronomi, komputer, dan kebumian, geografi, ekonomi, astronomi. Nah, jadi OSN ini sendiri sejak tahun 2020 itu udah dihandle sama Pusat Prestasi Nasional. Jadi itu merupakan badan baru di bawah Kemendikbud yang ditugaskan untuk khusus mengurus mengenai pelaksanaan ajang-ajang talenta dari Kemendikbud. Next, Kak. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan nih. Jadi sejak pelaksanaan OSN tahun 2002 hingga tahun 2019 itu dilaksanakannya secara offline ya teman-teman. Jadi setiap peserta-peserta OSN dari seluruh Indonesia itu bakal berlatih atau melaksanakan kompetisi di satu tempat, di satu tuan rumah atau satu provinsi yang menjadi tuan rumah. Nah, namun sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, 2021 hingga 2022 itu KSN itu dilaksanain secara online karena ya pandemi ya teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan nih, apakah OSN 2023 ini bakal offline atau online? Mungkin teman-teman ada info nggak? Ada isu-isu gitu, OSN-nya bakal offline atau online? Mungkin bisa jawab di kolom chat atau open mic. Gimana nih, OSN 2023 udah dapat kabarnya nggak? Semoga offline, amin. Semoga offline itu Mas, ada yang jawab. Aku dengar kabar-kabarnya dari temanku katanya bakal offline katanya, tapi untuk tuan rumahnya masih belum tahu nih provinsi mana. Tapi semoga offline lah ya. Oke, next Mas. Nah, untuk tahapan seleksi OSN sendiri teman-teman itu tuh ada 4 nih tahapannya. Jadi yang pertama itu ada Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah atau OSNS. Itu biasanya diadakan bulan Februari sampai Maret. Jadi mungkin dalam 2 bulan ke depan nih, di sekolah teman-teman mungkin bakal ngadain Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah. Nah, nanti pada bulan Mei sampai Juni itu bakal dilaksanain Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten Kota. Jadi teman-teman yang udah kepilih tadi biasanya itu 3 orang per bidang per sekolah ya. Tapi itu nanti tentatif tergantung kebijakan setiap tahunnya gimana. Kalau tahun aku dulu 3 orang per bidang. Jadi mewakilin sekolah untuk bertanding di tingkat kota atau tingkat kabupaten. Nah, nanti di tingkat kota ini biasanya bakal dipilih berdasarkan passing grade kalau tahun aku. Jadi setiap kabupaten kota itu bakal
punya orang yang lolosnya itu berbeda-beda. Misalnya Kabupaten A itu ada 10 orang yang lolos, tapi di Kabupaten B yang lolos ke tingkat provinsi itu cuma 5 orang, ada yang cuma 3 orang. Jadi mungkin ada suatu standar nilai sendiri dari pihak Pusat Prestasi Nasional untuk kelulusan tingkat kota ke tingkat provinsi. Nah, untuk tingkat provinsi sendiri biasanya itu dilaksanain di pertengahan tahun ya, di bulan-bulan Agustus sampai September. Kalau tahun aku itu tuh bulannya bulan Agustus, 2020 Agustus, 2021 juga Agustus. Nah, untuk tingkat provinsi ini biasanya soalnya bakal lebih kompleks lagi. Sebelumnya kalau tingkat kabupaten itu biasanya soalnya tuh berupa pilihan ganda. Di tingkat provinsi biasanya udah bervariasi tuh. Beda-beda tiap bidangnya. Ada yang udah ada soal isian singkat atau full esai, itu bergantung bidang masing-masing. Nah, untuk yang tingkat nasional atau pemuncak dari OSN ini, itu biasanya diadakan bulan Oktober sampai bulan November. Jadi dengan aku petain gini, teman-teman udah bisa nih buat strategi gimana nih target-target belajarnya yang harus dikejar per bulan-bulannya. Jadi biar lebih siap untuk menjadi medalis OSN. Asik. Oke, lanjut Mas. Nah, sebelum itu tentu kita harus tahu nih, apa sih untungnya aku untuk ikut OSN ini gitu kan. Nanti aku udah ikut-ikut tapi benefitnya nggak ada nih bagi aku, kan sayang gitu. Nah, tapi tenang teman-teman, bahwa OSN itu banyak menawarkan benefit kepada teman-teman semua. Next, Mas. Nah, jadi aku sini mention ada 5 keuntungan untuk ikut OSN. Ini berdasarkan pengalaman yang udah aku rasakan ya teman-teman. Nah, jadi untuk OSN sendiri, yang pertama itu menurut aku menambah ilmu kita dan juga memperluas relasi kita. Mungkin teman-teman yang untuk ikut OSN ini udah 1 tahun ke belakang, udah persiapannya menekuni bidang tertentu gitu. Dan tentunya ilmu tersebut bakal berguna nih bagi teman-teman. Kalau misalnya aku ikut OSN, pasti misalnya kamu ikut bidang matematika nih, tentunya akan memudahkan pembelajaran kamu di matematika nantinya di sekolah maupun di kelas untuk persiapan PTN ataupun persiapan-persiapan yang lainnya gitu. Dan tentunya kalau di aku sendiri, pengalaman aku, kan aku ini dari IPA ya, aku SMA-nya IPA, tapi aku mendalami keilmuannya geografi yang mungkin di sekolah anak IPA hampir nggak pernah belajar geografi ya, karena geografi itu dimasukkan ke dalam rumpun IPS kalau di SMA. Nah, tapi kalau aku berkaca dengan jurusan aku sekarang, perencanaan wilayah kota, itu tuh sangat membantu aku sekali dalam kegiatan perkuliahan, teman-teman. Jadi kayak aku udah sedikit banyak aku udah mempelajari materi yang aku pelajari di kuliah sekarang. Jadi aku bisa lebih jauh lebih nangkap untuk materi-materi tersebut gitu. Jadi kayak nggak ada sih yang sia-sia kalau kita bisa berjuang untuk di OSN ini. Nah, selain itu, aku juga banyak dapat relasi atau teman-teman yang hebat-hebat nih dari berbagai bidang. Kan kalau kita kegiatannya di OSN itu kan kegiatannya sekitar 7 hari, 6 hari gitu ya di tingkat nasional. Nah, itu tuh tentu kita bakal kayak punya teman baru, kenalan-kenalan dari berbagai bidang kan. Jadi di luar OSN pun kalau misalnya teman-teman ada kendala di bidang itu bisa jadi opportunities atau kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya kepada mereka tuh, misalnya kalau ada pelajaran A, B, C, D yang kurang ngerti gitu, sesuai bidang-bidang mereka. Dan selain itu juga dengan teman-teman memiliki relasi yang luas, dari teman-teman OSN juga membuka berbagai kesempatan nih teman-teman, misalnya untuk saling kolaborasi buat ngajar, atau berbagi informasi tentang beasiswa atau yang lain-lain, dan tentunya tuh sangat positive environment banget sih teman-teman. Jadi pertemanan yang bagus lah, yang produktif gitu. Mungkin yang slide sebelumnya, Mas. Nah, kemudian yang kedua, apresiasi dan hadiah. Nah, jadi dengan ikut OSN itu, percayalah teman-teman bakal banyak dapat apresiasi dan juga hadiah.
baik itu dari teman-teman, kalian yang lain, kemudian dari pihak sekolah ataupun pemerintah. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat foto yang di sudut kiri itu merupakan kegiatan aku diundang oleh Gubernur Riau untuk kegiatan temu ramah peraih prestasi nasional dan internasional di kantor gubernur. Jadi kami kayak diundang gubernur gitu untuk acara jamuan makan siang dan juga dapat uang beasiswa gitulah untuk kami karena atas raihan kami di OSN ataupun perlombaan-perlombaan tingkat nasional dan internasional lain. Nah, selain itu bakal banyak juga, aku juga kayak dapat dari pihak sekolah, terus juga dari berbagai pihak gitu kayak memberikan apresiasi kepada aku. Nah, selain itu juga apresiasi ini bukan hanya berupa kayak hadiah gitu ya teman-teman, tapi juga aku juga dapat piagam penghargaan dari pemerintah Provinsi Riau sebagai siswa berprestasi tahun 2021. Nah, itu kan tentunya penghargaan itu nggak bisa kita beli ya teman-teman, karena itu merupakan suatu hal yang sulit didapatkan tanpa adanya prestasi tersebut gitu. Jadi menurut aku tuh worth it banget sih teman-teman. Dan tentunya kayak untuk ngelamar ke perguruan tinggi nanti, itu bisa digunain gitu penghargaan dari pemerintah gitu-gitu. Nah, kemudian yang ketiga, beasiswa pendidikan. Nah, perlu teman-teman tahu nih teman-teman bahwa sejak tahun 2020 pemerintah kita itu meluncurkan namanya Beasiswa Indonesia Maju. Jadi beasiswa ini ditujukan bagi peserta didik yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional untuk beasiswa pendidikan selama 4 tahun di S1. Jadi tentunya ini kayak suatu kayak keuntungan yang sangat-sangat bagus untuk kita manfaatkan selagi kita mendalami keilmuan sesuai minat dan passion kita. Tentunya kita juga bisa dapat biaya pendidikan jauh lebih lanjut gitu. Kan ini kayak suatu keuntungan yang berlipat ganda dan alhamdulillah aku jadi penerima dari beasiswa ini. Jadi aku kuliah nggak bayar, alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya kebanggaan keluarga. Ya teman-teman, mungkin kan banyak nih teman-teman punya motivasi untuk ikut OSN. Ada yang kepingin dapat ilmu, atau memperluas pertemanan, dapat hadiah, dapat beasiswa, dan juga tentunya untuk kebanggaan diri dan keluarga ya teman-teman. Dengan teman-teman berprestasi tentu kan kayak, wah kamu hebat ya, gitu-gitu. Kayak keluarga kita bakal seneng banget sama kita gitu. Dan selanjutnya, ini mungkin yang jadi salah satu motivasi aku, yaitu wisata gratis. Jadi sebenarnya teman-teman, aku pengen banget ikut OSN ini karena pengen jalan-jalan gitu. Kan kita bisa jalan-jalan selama kurang lebih 1 minggu ya kalau di tingkat nasional itu, kalau pelaksanaannya offline. Nah, di tahun aku pertama ikut OSN di 2020 itu, aku kan pelaksanaan 2020 itu di Bangka Belitung ya teman-teman. Jadi kayak aku udah expect, wah ini bakal di Bangka Belitung pasti seru nih. Kayak kita ke pantainya Laskar Pelangi gitu-gitu kan. Tapi ternyata setelah pelaksanaan OSK 2020 itu pandemi melanda ya teman-teman. Jadi akhirnya mau nggak mau pelaksanaannya secara online. Sebenarnya sempat demotivate tuh sih waktu itu kayak apakah aku harus melanjutkan ini? Tapi wisata itu bukan jadi motivasi utamaku, tapi motivasi sampingan. Jadi ya aku harus terus berjuang lah untuk terus melangkah di OSN ini. Karena itu udah impian aku sejak lama. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya kita flashback ke belakang, di tahun 2019 itu OSN dilaksanakan di Manado, 2018 di Padang, 2017 di Pekanbaru. Kalau teman-teman bisa lihat tuh di YouTube kayak kilas balik OSN 2019, itu lihat deh videonya, kayak mengebangkitkan motivasi banget sih untuk kalau misalnya lagi demotivate. Kalau misalnya kan kayak kita lihat, wah asik ya bisa jalan-jalan gitu kalau misalnya kita bisa lolos di tingkat nasional. Oke, lanjut Kak. Nah, ini mungkin salah satu yang pengen aku highlight keuntungan OSN itu, terutama bagi teman-teman yang sekarang SMA, yaitu beasiswa Indonesia Maju. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, bahwa beasiswa Indonesia Maju ini merupakan beasiswa
yang diberikan dari Kemendikbudristek sejak tahun 2020 kepada peserta didik atau lulusan yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan oleh Puspresnas maupun yang diakui oleh Puspresnas. Nah, jadi utamanya beasiswa Indonesia Maju ini ditujukan untuk teman-teman yang bisa menjadi sekurang-kurangnya menjadi peserta nasional di lomba-lomba yang diselenggarain oleh Kemendikbud, baik itu kayak OSN, FLS 2N, O2SN, dan berbagai kompetisi lainnya. Bisa juga dari lomba-lomba di luar Puspresnas, namun nanti ada proses yang dinamakan proses kurasi. Jadi kayak Puspresnas itu menilai apakah prestasi kita ini layak nggak untuk dilanjutkan sebagai prestasi sesuai kategori beasiswa Indonesia Maju ini sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya pembiayaannya bisa S1 dalam negeri ataupun luar negeri. Itu meliputi biaya pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian, kemudian transportasi, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, keadaan darurat, dan lain-lain. Tentunya ini kayak udah mengcover seluruh kebutuhan kita di kuliah ya teman-teman. Kayak untung banget gitu. Nah juga di luar negeri, jadi beasiswa Indonesia Maju ini ada 2 program. Ada yang program S1 dalam negeri sama luar negeri. Nah kalau luar negeri ini teman-teman setelah mengikut OSN itu bakal dapat pembinaan mulai dari pembinaan untuk tes TOEFL, terus juga pembuatan esai untuk apply ke universitas di luar, itu bakal ada pembimbingan dari pihak beasiswa Indonesia Majunya ini kalau teman-teman ngambil yang persiapan S1 luar negeri. Jadi itu kayak udah di cover semua, untuk tes TOEFL di cover, sampai nanti kalau misalnya teman-teman dapat LOE-nya atau lolos ke universitas tujuan tersebut bakal didanai. Itu kayak wah udah ke cover semua ya teman-teman. Nah kalau aku sendiri, aku itu programnya beasiswa Indonesia Maju yang program S1 dalam negeri karena aku di ITB kan teman-teman. Next Mas. Nah, selanjutnya aku bakal sharing ke teman-teman mengenai perjuangan aku meraih medali OSN. Oke, next Mas. Nah, teman-teman, jadi aku berkecimpung di dunia OSN ini sejak SD, tapi waktu SD itu sebenarnya aku nggak tahu OSN itu apa. Jadi kayak ditunjuk guru gitu, kamu ikut ini ya, OSK buat matematika. Oh iya Bu, gitu. Nah, jadi aku pas SD itu aku ikut bidang matematika, tapi aku rasa aku nggak terlalu berbakat di sana sebenarnya. Jadi aku kalah di tingkat kabupaten kota, dan kemudian pas SMP, aku diminta guru untuk ikut bidang IPA. Jadi selama aku SD sampai SMP itu aku masih mengikut karena ditunjuk guru gitu teman-teman. Nah, jadi aku ikut bidang IPA, dan aku masih ingat pada saat itu di tingkat kabupaten aku peringkat 22. Dan saat itu aku kayak sedih sekali karena OSN ini kayak nih kok bisa ya aku peringkat 22 sekabupaten yang kecil gitu, aku peringkatnya 22 gitu. Jadi aku disitulah titik balik aku. Aku masih ingat aku nulis, teman-teman bisa lihat gambar yang ini, 2018 aku ikut OSK IPA, aku buat tahap 2 sudah kulalui, ikhtiarku untuk menuntut ilmu dan menambah pengalamanku. Kabulkanlah permohonanku, semoga lolos hingga nasional. Dan waktu SMP itu kan aku udah bisa akses HP ya teman-teman, jadi kayak udah lebih explore lagi mengenai OSN itu apa sih benefitnya gitu. Nah aku di situ udah pengen berharap bisa lolos sampai nasional, jadi pengen lolos saja gitu, nggak perlu medali-medali, nggak usah lah, pokoknya lolos nasional gitu. Dan ternyata aku peringkat 22 di kabupaten. Saat itu aku nangis, kayaknya aku sedih berhari-hari gitu, terus aku buka video motivasi di YouTube dan segala macamnya, kayak bener-bener down banget. Dan aku komitmen bahwa SMA aku harus lolos OSN nasional gitu. Jadi mulai SMP itu aku mulai asah aku harus bidang apa ya SMA, terus aku milih sekolah di mana ya gitu. Jadi makanya aku milih sekolah nggak di daerah aku pilih sekolahnya di kota, mungkin biar lebih akses terhadap lomba-lomba, akses terhadap belajar itu bakal jauh lebih mudah gitu teman-teman. Nah jadi pas kelas 3 SMP aku tuh bingung.
aku pengen lanjut biologi, apa aku lanjut geografi. Jadi aku dari kecil itu aku suka kayak ngafal nama ibu kota negara, kayak gambar-gambar peta, lihat-lihat peta tuh aku suka gitu dari kecil. Dan aku coba nih compare soal OSK biologi SMA sama OSK geografi gitu pas kelas 3 SMP. Terus pas aku lihat kayaknya aku lebih nyaman membaca soal geografi nih kayaknya. Walaupun aku nggak tahu jawabannya, tapi kayaknya lebih masuk di akal soal yang geografi. Dan aku memutuskan untuk ikut geografi di SMA. Nah, jadi masa-masa SMP itu masa-masa aku kayak ngalamin krisis identitas. Kalau bakat aku nih di mana sih gitu? Apakah bidang aku sekarang ini udah tepat? Dan aku menemukan bidang aku dari trial and error. Jadi teman-teman tahu aku SD ikut matematika, SMP ikut IPA. Disitulah aku tahu bahwa di bidang sains yang scientific banget ini bukan bidang aku. Baik. Nah, jadi di SMA aku ikut KSN 2020 dan 2021. Ya, alhamdulillah aku bisa lolos di nasional. Next, Mas. Nah, ya pada akhirnya aku bisa meraih mimpi aku di KSN 2021, dan di 2021 ini aku komitmen bahwa aku harus all out, kerahkan semuanya yang terbaik, karena di 2021 adalah KSN aku yang terakhir kesempatan aku, karena aku kelas 11 waktu itu. Dan alhamdulillah aku bisa meraih medali perunggu di KSN 2021. Jadi saking aku ambisnya buat KSN yang terakhir ini, teman-teman bisa lihat aku izin sekolah 31 hari. Tapi itu buat ini sih, buat kayak ikut pelatihan, ikut-ikut lomba, dan alhamdulillah sekolah aku cukup mendukung buat kegiatan-kegiatan kayak gitu. Next, Mas. Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu. Tips dan strategi meraih medali OSN. Nah, jadi aku bakal sharing apa sih yang menjadi tips-tips aku agar bisa meraih medali OSN. Next, Mas. Oke, yang pertama, strategi. Jadi sebelum kita nyebutin tips, kita harus ke strategi dulu. Nah, jadi teman-teman, setiap tahapan OSN itu menurut aku kita harus buat strateginya masing-masing. Nah, di tingkat sekolah, menurut aku yang harus teman-teman lakukan yaitu memahami materi dasar sekolah. Jadi, pahami dulu materi dasar di sekolah, misalnya teman-teman di bidang geografi, tentu kuasain dulu materi SMA kelas 1, 2, 3 di bidang geografi. Kalau di bidang matematika juga gitu, kuasai dulu materi SMA-nya, di bidang-bidang lain gitu juga. Atau mungkin ada sedikit perbedaan ya teman-teman, tapi kalau di geografi sendiri lebih baik teman-teman kuasai materi sekolahnya secara mendalam. Nah, kemudian yang kedua, setelah teman-teman memahami, berlatih soal-soal tingkat sekolah dan tingkat kabupaten kota. Nah, jadi tentunya kan soal-soal di tingkat sekolah itu biasanya dibuat oleh guru kita ya di sekolah. Dan tentu soalnya tidak jauh beda dari soal yang diajarkan di kelas. Jadi teman-teman berlatihlah menjawab soal-soal geografi di buku-buku geografi SMA, terus atau di bidang matem, atau di bidang biologi, atau di bidang ekonomi yang lainnya gitu. Dan juga mulai nih untuk berlatih soal-soal di tingkat kabupaten kota. Kan banyak tuh kunci-kunci jawaban soal-soal KSK tahun-tahun sebelumnya yang ada di Google. Nah, itu bisa jadi panduan teman-teman, atau atau dengan buku-buku latihan soal gitu kan banyak juga yang dijual ya. Nah, kemudian setelah teman-teman menjadi perwakilan tingkat sekolah untuk di tingkat kabupaten, menurut aku mulai untuk menguasai modul KSN. Jadi kan tiap bidang itu mungkin ada buku modulnya ya teman-teman, kayak yang diterbitin oleh berbagai penerbit gitu, atau yang dari kakak tingkat teman-teman itu bisa dikuasai. Jadi at least teman-teman bisa paham dengan buku yang ada. Nah, setelah itu teman-teman terus latihan soal KSK atau OSK ya. Jadi Olimpiade tingkat kota dan juga tingkat provinsi atau OSP, atau zaman aku namanya KSP. Nah, jadi terus dilatih karena biasanya soal-soal misalnya teman-teman bakal OSN tingkat kota di tahun 2023. Nah, bisa jadi soalnya itu tingkat kesulitannya itu mirip-mirip soal OSK atau soal OSP di tahun sebelumnya. Jadi setingkat lebih tinggi. Jadi untuk OSK 2023 soalnya mirip-mirip standarnya sama OSP 2022 gitu. Jadi kan karena
pengetahuan terus berkembang ya teman-teman. Jadi tingkat kesulitan itu semakin dibuat sulit gitu. Nah, setelah itu ketika teman-teman lolos di tingkat kabupaten dan lanjut ke tingkat provinsi, saran aku teman-teman harus sering-sering ikut kompetisi-kompetisi. Jadi walaupun dari yang tingkat yang receh-receh, yang gratis-gratis, sampai yang mahal yang diadain universitas atau yang prestisius lah. Jadi semuanya diikutinya teman-teman, karena dengan teman-teman memperbanyak jam terbang teman-teman, maka pengetahuan teman-teman bakal terus bertambah nih terkait variasi-variasi soal yang ada. Jadi kalau misalnya di buku cuma paham satu kalimat, kalau misalnya setelah ikut kompetisi-kompetisi, satu kalimat itu mau dibalik dimanapun bahasanya, teman-teman bisa jawab gitu. Ini menurut aku sangat bagus banget sih ketika aku persiapan buat OSP, karena soal OSP itu biasanya itu lebih bervariasi ya teman-teman. Jadi nggak pilihan ganda aja seperti di OSK, tapi ada misalnya pilihan ganda, soal isian, yang lain-lain. Jadi butuh pengetahuan teman-teman yang lebih menyeluruh di bidang tersebut gitu. Dan juga teman-teman memahami materi lanjutan. Jadi di tingkat provinsi menurut aku selain belajar dari buku SMA dan juga modul-modul KSN, juga perlu nih materi-materi lanjutan, misalnya dari diktat-diktat dosen atau dari buku-buku dari luar, buku Cambridge dan lain-lain gitu. Nah, ini mungkin tiap bidang bakal berbeda-beda. Misalnya yang biologi, start untuk baca Campbell, untuk pahamin Campbell. Kalau di geografi, mulai-mulai nih untuk baca-baca buku Gaia atau buku-buku Human Geography atau yang lain gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman udah lolos di tingkat provinsi dan lanjut di tingkat nasional, maka teman-teman, saran aku, review materi dasar dan lanjutan yang teman-teman sebelumnya. Jadi, menurut aku, kalau di bidang geografi sendiri, OSN itu merupakan soal hotsnya dari materi-materi lanjutan, materi modul yang ada di tahap-tahap provinsi, kabupaten gitu. Karena di nasional, teman-teman tuh diminta untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Jadi bukan kayak hafalan-hafalan gitu. Karena soal di tingkat nasional itu biasanya soalnya berbentuk esai. Apalagi geografi itu esai. Biasanya ada 6 subbab dan setiap subbab itu ada 5 sampai 5 soal gitu yang harus teman kerjain berdasarkan bab-bab pilihan yang ada di mata pelajaran geografi. Jadi pemahaman teman-teman harus lebih mendalam lagi nih untuk menjawab soal-soal esai. Dan juga untuk teman-teman yang OSN-nya itu biasanya soal berbentuk esai, kuasai cara structure buat esai. Jadi teman-teman harus tahu nih, kalau misalnya ada pertanyaan apakah, itu jawabannya bagaimana. Maksudnya, kalau apakah, berarti jawabannya pakai penjelasan sedikit. Kalau misalnya jelaskan, maka teman-teman jelasin tuh. Jadi bukan hanya dijawab seadanya aja gitu, karena poinnya tentu bakal lebih besar kalau pertanyaannya mengenai jelaskan. Nah, teman-teman harus tahu itu perbedaan-perbedaan cara menjawabnya itu. Karena pengalaman aku di OSN 2020, aku merasa aku kalahnya di situ tuh. Karena aku nggak tahu perbedaan cara menjawab kalau pertanyaannya itu ditanya jelaskan, statement-kan, atau bagaimanakah, buatlah plotting. Nah, itu kalau di geografi itu beda-beda tuh cara jawabnya. Sementara aku waktu 2020 aku nggak tahu sama sekali cara jawabnya. Jadi banyak miss poin-poinnya mungkin di sana gitu. Nah, kemudian berlatihlah soal KSN dan juga soal-soal internasional tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya di geografi sendiri, terkadang ada beberapa soal yang konsepnya mirip-mirip sama soal-soal IGEO atau International Geography di tahun-tahun sebelumnya. Dan teman-teman aku di bidang lain, kayak di bidang matematika itu juga kayak merasa gitu juga, kalau misalnya soal-soalnya itu konsep-konsepnya diambil dari soal-soal internasional tahun sebelumnya. Oke, next, Kak. Nah, tipsnya, setelah kita tahu strategi cara belajar yang per poin-poin tingkat dari OSN itu sendiri, tipsnya secara umum yang bakal aku berikan, yang pertama, set your goals. Jadi, menurut aku tujuan itu penting teman-teman, yang nantinya bakal menjaga motivasi teman-teman untuk terus berjuang. Kayak aku tadi tuh, kayak OSN 2020 tiba-tiba online, terus nggak jelas nih
kelanjutannya apakah tingkat provinsinya bakal dilanjutin apa enggak, karena itu setelah pelaksanaan OSK itu tuh langsung pandemi dan itu tuh nggak ada kabar sama sekali OSN. Sampai akhirnya bulan Juli baru ada kabar bahwa OSN dilaksanain di bulan Agustus untuk tingkat provinsi. Nah, gimana cara aku untuk menjaga motivasi itu? Tentu aku awalnya merasa demotivate, tapi aku ingat motivasi aku bahwa aku punya impian yang sejak lama aku inginkan dari tingkat SD gitu, bahwa aku ingin lulus di tingkat nasional sekurang-kurangnya. Dan juga buat tujuan teman-teman itu terlihat. Jadi ketika teman-teman punya suatu tujuan, maka tuliskan. Jadi letakkan tujuan teman-teman itu di tempat yang teman-teman sering di sana. Misalnya kalau aku buat tujuan itu di meja belajar tuh, karena aku biasanya sering di meja belajar. Nah, ketika aku tulis tujuan aku di situ, ketika aku merasa kekurangan motivasi, aku bakal ingatkan bahwa aku punya tujuan yang harus aku raih untuk terus berjuang gitu. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa membuat tujuan itu kita harus gunain metode SMART. Ini aku setuju banget sih. S, specific. Jadi tujuan teman-teman itu buatlah dengan spesifik. Misalnya, aku ingin menjadi medalis emas KSN 2023 bidang geografi atau bidang ekonomi misalnya. Itu kan spesifik tuh. Jadi bidangnya apa, tahunnya kapan, dan medalinya apa. Nah, itu kan lumayan spesifik itu teman-teman. Coba teman-teman bandingkan kalau teman-teman buat tujuan, aku ingin menjadi medalis Olimpiade. Nah, Olimpiade ada banyak kan, ada OSN, ada KSM, ada lomba-lomba yang diadakan universitas. Kalau medalis bisa perunggu, bisa perak, bisa emas, tahunnya kapan? Gak tahu juga nih. Jadi teman-teman kayak jadi lebih males-males, masih ada nih tahun depan. Masih ada lomba yang lain. Nah, gitu-gitu. Jadi itu penting ya buat yang spesifik. Kemudian measurable, artinya tujuan teman-teman itu bisa diukur. Misalnya nih, teman-teman dikatakan sukses per hari kalau teman-teman bisa ngerjain 3 atau 4 soal di hari itu. Nah, itu kan jelas tuh. Kalau 4 soal udah dikerjain, berarti teman-teman udah merasa sukses di hari itu gitu. Kemudian attainable, artinya tujuan teman-teman itu bisa realistis lah. Kalau misalnya teman-teman buat misalnya target nih, aku harus bisa mengerjakan 2000 soal dalam satu hari ini. Nah, itu kan tidak realistis ya teman-teman, kecuali kalau soalnya memang soal-soal yang cukup mudah gitu. Nah, kemudian relevan. Nah, artinya apakah tujuan yang teman-teman buat ini, teman-teman buat mendorong atau mendukung teman-teman untuk mencapai cita-cita teman-teman atau tujuan teman-teman menjadi medalis OSN. Nah, kalau misalnya teman-teman buat tujuannya itu yang tidak relevan dengan cita-cita teman-teman menjadi medalis OSN, tentu kan ini tidak akan membantu teman-teman untuk meraih OSN itu. Kemudian time bound, artinya tetapkan waktunya. Kalau aku sendiri, biasanya aku buat time bound itu per minggu. Jadi aku buat dari Senin sampai Minggu, per hari itu bab-bab apa di geografi yang harus aku kerjakan, atau harus aku pahamin. Biasa aku plotnya 2 bab gitu sih. Jadi di geografi itu ada 12 bab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dibagi 2 ada 6 hari. Jadi biasanya aku tuh satu hari itu aku targetin 2 bab. Misalnya hari Senin aku selesaikan materi geografi kependudukan dengan pariwisata. Hari Selasa geografi ekonomi dengan geografi lingkungan. Nah, gitu-gitu terus. Ya, jadi satu hari aku sisihkan kalau misalnya di hari itu aku ada kendala, jadi aku bisa ganti di hari ke-7. Jadi penting teman-teman untuk realistis ya teman-teman. Jadi jangan terlalu strict sama target-target yang teman buat, tapi berikan waktu spare untuk hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi tujuan teman-teman bakal tetap tercapai di jangka waktu tersebut gitu. Oke, next Kak. Nah, kemudian yang kedua adalah temukan mentor dalam berjuang. Menurut aku nih penting banget sih teman-teman, karena mentor itu adalah orang yang bakal mengingatkan kita, udah belajar ini belum gitu. Dan juga bisa jadi tempat kita bertanya atau berdiskusi. Jadi mentor itu siapa sih? Mentor itu tuh kayak kakak-kakak kelas kita yang udah menjadi medalis tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tentunya kita bisa jadi tempat bertanya ya teman-teman, kayak aku mau nanya nih, Kak, gimana sih tips-tipsnya? Aku lagi demotivasi nih, gitu-gitu. Jadi mereka bakal memberikan
wejangan kepada kita berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya gitu. Nanti juga mereka yang bisa memberikan kita semangat untuk terus berjuang, untuk terus semangat dalam belajar di OSN, meraih cita-cita kita gitu. Oke, next Mas. Nah, yang ketiga, kuasai materi silabus OSN. Nah, ini yang tentu yang paling penting ya teman-teman, karena teman-teman mau berjuang di OSN, tentu belajarnya harus berdasarkan silabus OSN yang ada. Jadi biar lebih terarah. Nanti teman-teman belajar materi A, di OSN-nya keluarnya materinya yang B. Kan tentu nggak relevan ya teman-teman. Jadi pelajari silabus. Jadi aku biasanya buat checklist, apakah silabus ini udah aku kuasain belum? Karena di silabus itu nanti bakal dibagi, misalnya di bab 1 tentang geografi ekonomi. Nanti terbagi-bagi lagi tuh capaian-capaiannya. Misalnya memahami pengertian dari geografi ekonomi, mengetahui pelaku-pelaku ekonomi. Nah, itu kan jelas tuh. Jadi teman-teman bisa checklist secara mendetail bahwa teman-teman udah paham belum setiap detail-detail materi dari bab-bab yang ada sesuai silabus itu. Nah, juga seperti yang aku bilang tadi, dalam memahami silabus ini kan itu banyak ya. Tapi percayalah teman-teman, pelan-pelan pasti itu bakal selesai. Jadi percaya aja pada proses. Nah, biar dia itu prosesnya terus tersusun rapi gimana? Buat target-target harian. Jadi target-target itu teman-teman buat, misalnya nih aku harus selesaiin silabus ini dalam waktu 3 bulan. Maka teman-teman plot tuh, setiap minggunya apa-apa aja yang harus teman-teman capai. Oke, next Kak. Nah, yang keempat, ikuti berbagai lomba dan berbagilah. Nah, jadi teman-teman seperti yang udah aku bilang tadi, untuk ikut-ikut lomba itu penting. Karena dengan teman-teman ikut lomba, yang pertama tentunya menambah pengetahuan teman-teman. Lebih tahu nih bahwa ada tipe-tipe soal baru di materi ini yang belum aku pernah kerjakan sebelumnya. Dan juga tentunya dengan adanya rankingan di kompetisi, teman-teman bakal tahu nih bahwa tingkat pemahaman aku udah sejauh mana. Terus juga teman-teman bakal tahu, wah, lawan aku masih banyak nih saingan-saingan aku. Berarti aku harus tingkatin lagi cara belajar aku. Jadi itu untuk evaluasi juga bagi teman-teman. Jadi jadinya semakin termotivasi untuk terus-terus belajar. Dan selain itu, juga berbagi teman-teman. Jadi teman-teman udah dianugerahkan oleh Tuhan kemampuan untuk belajar melebihi teman-teman sebaya teman-teman di bidang-bidang itu, tentunya menjadi tanggung jawab nih bagi teman-teman untuk berbagi ke teman-teman yang lain. Jadi kayak saling sharing lah kalau misalnya ada materi yang kurang paham gitu-gitu. Dan percayalah teman-teman, dengan kita sharing, itu tuh bakal menambah ilmu kita. Jadi kita bakal lebih paham. Tentu kita kalau mau ngajar orang lain, kita harus paham dulu dong materinya, kita ada persiapan gitu. Dan juga kita bisa menjadi lebih bersyukur, wah ternyata Tuhan telah memberikan aku kesempatan untuk lebih tahu nih dibanding teman-teman aku yang lain gitu. Nah, ini foto-foto ini fotoku ketika ikut lomba nih yang di atas, dan juga yang di bawah foto aku ketika aku ngajar adik-adik kelas aku di SMA untuk belajar mengenai keilmuan geografi gitu di bidang olim. Next Kak. Nah, kemudian yang terakhir, tips yang terakhir adalah manajemen waktu. Ini yang terakhir dan juga yang terpenting. Karena mungkin teman-teman banyak yang nanya, Kak, OSN atau akademik ya Kak yang di sekolah? Mana yang lebih penting? Nah, menurut aku dua-duanya sama-sama penting teman-teman. Karena kita punya tujuan tentunya setelah SMA atau setelah kita di bangku SMP atau SD, kita bakal melanjutkan di bangku setelahnya. Kalau yang SMA tentu bakal kuliah gitu. Nah, tentunya teman-teman, akademik di kelas itu penting untuk kuliah teman-teman. Dan OSN juga dapat berperan untuk membantu kuliah teman-teman. Nah, jadi dua-duanya sama-sama penting nih. Jadi menurut aku, kalau aku sendiri, di tengah kesibukan OSN dengan akademik, aku itu tadi membuat rangkaian to-do list per hari yang aku buat dengan skala prioritas. Jadi misalnya di hari Senin aku punya beberapa perencanaan yang harus aku lakukan, aku urutkan. Yang pertama itu yang paling penting untuk dilakukan, sampai yang terbawah. Nah, jadi kita bisa lakukan yang paling penting dulu di hari ini, yang di hari ini penting, dan setelah kita ngerjain itu, baru lanjut ke list-list selanjutnya gitu. Nah, menurut aku perencanaan itu penting untuk jangka panjang dan jangka pendek. Jadi jangka panjang itu kayak tujuan akhirnya. Kayak misalnya
aku ingin menjadi medalis OSN Geografi 2023 di kota apa misalnya gitu kan, sesuai kota pelaksanaannya. Nah, jangka pendeknya ini rencananya menjabarkan jangka panjang tadi. Jadi menyusun target-target jangka pendek agar dapat meraih jangka panjang itu gitu. Dan alhamdulillah walaupun aku sibuk juga di OSN, alhamdulillah aku berkesempatan jadi juara umum juga di angkatan aku di SMA. Jadi menurut aku itu cukup struggle juga, tapi selagi teman-teman bisa memanajemen waktu tuh bakal enjoy sih, bakal enak sih untuk perencanaan itu. Jadi walaupun aku IPA, nggak belajar geografi sama sekali di sekolah, tapi aku berusaha untuk bisa menyeimbangkan antara belajar aku geografi dan belajar aku di OSN gitu. Alhamdulillah, menurut aku cukup bisalah terhandle gitu. Oke, next Kak. Nah, mungkin terakhir sebagai penutup dari aku, bahwa prestasi itu bukan hanya perihal siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih hebat, teman-teman. Tapi perihal siapa yang mau mengambil aksi, mengeksekusinya, dan meraihnya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Semangat terus untuk berjuang di OSN 2023. Semoga teman-teman semua bisa menjadi medalis OSN 2023. Terima kasih. Wah, keren banget sih Mas tadi penjelasannya. Nah, itu tadi kata-kata quotes of the day dari Mas Farid. Prestasi bukan hanya perihal siapa yang lebih pintar dan hebat, tapi perihal siapa yang mau mengambil aksi, eksekusi, dan meraihnya. Benar sekali, Mas. Sangat insightful dan mencerahkan banget lah. Banyak sekali pengetahuan baru untuk kita semua pastinya ya. Nah, saya yakin teman-teman di sini semua setelah mendengarkan pemaparan materi dari Mas Farid tadi, mungkin masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, ini saya akan membahasakan beberapa teknis. Yang pertama, sesi Q&A dibatasi untuk waktunya sebanyak 10 menit, karena mengingat waktu kita juga yang terbatas. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan menyebutkan nama dan asal sekolah. Oh ya, teman-teman semua, karena juga keterbatasan waktu juga, untuk sesi Q&A ini dilaksanakan untuk 1 kali tanggapan saja ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, silakan untuk teman-teman yang ingin menanyakan kepada Mas Farid bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan nih teman-teman. Saya tadi lihat sangat perhatikan semua dan wow, materinya keren banget sih Mas. Silakan untuk teman-teman semua bisa raise hand yang ingin bertanya. Atau mungkin mau curhatnya, ini silakan ada 1 penanya kepada Necros, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Putri dari SMA Muhammadiyah Dahlan Metro. Kak, saya mau nanya, jadi buku apa aja yang harus banget dibaca untuk mempersiapkan OSN Geografi ini? Terima kasih. Wah, nanya buku ya. Berarti kamu di bidang geografi berarti ya? Iya, Wah, dari Metro. Lampung berarti ya? betul. Wis, mantap, mantap, mantap. Jadi, aku ada beberapa buku yang jadi
pedoman aku buat ikut di OSN Geografi ini. Jadi selama aku ikut KSK sama OSP, jadi OSK, OSP, aku ngandelin buku dari yang ditulis sama Mbak Astina. Mungkin tahu nggak Mbak Astina? Tahu Ini dari tahu. Metro. Dari Metro juga. Nah Iya, itu Kak ada Astina. buku persiapan Olimpiade Geografi jilid 1 sama jilid 2. Nah, itu menurut aku tuh udah inti-inti sari banget sih buat materi-materi di OSK sama OSP. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya kamu udah tamatin di situ, bisa baca buku Cambridge yang A level. Kayak apa ada deh? Nah, yang ini. Ini. Nah, ini. Nah, ini kalau misalnya udah selesai di buku yang jilid 1, jilid 2 yang buatan Kak Astina, itu tuh bisa baca buku yang tadi. Terus kalau misalnya kamu nanti udah persiapan dari provinsi ke nasional, boleh tuh untuk baca buku Gaya. Jadi ada yang dikatakan sebagai kitabnya anak geografi, ini bukunya. Geography and Integrated Approach. Jadi ini bukunya buku bahasa Inggris ya memang. Ini katanya kayak kitabnya anak geografi gitu. Jadi di buku ini banyak banget studi-studi kasus tiap babnya yang dirincikan secara detail gitu dan cocok biasanya jadi calon-calon buat soal OSN tingkat nasional gitu. Menurut aku 4 buku itu sih yang paling aku rekomendasiin, yang aku pakai ya gitu. Oke, Makasih. terima kasih. Sama-sama. Halo, halo. Halo. Ya, oke. Lanjut ke penanya selanjutnya. Maaf tadi mungkin sinyal saya agak terputus. Dari SMAN 1 NNK, Marliah. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau tanya, bagaimana sih tips biar nggak ngantuk saat membaca buku? Kan kita tahu tuh buku geografi itu kan ada banyak bacaan kan. Nah, terus nggak semuanya ada gambarnya. Jadi bagaimana sih tips biar nggak ngantuk? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Mas Farid. Oke, gimana tipsnya biar nggak ngantuk? Sebenarnya aku juga tipe yang suka ngantuk sih kalau baca buku. Jadi kalau aku sendiri selama aku ikut OSN kemarin dan juga aku terapin sampai sekarang, cara baca buku yang bisa mengusir ngantuk aku bagi ke dalam beberapa part gitu. Jadi aku biasanya kan itu, misalnya aku bilang tadi aku satu hari itu biasanya kuat 2 bab gitu ya. Nah biasanya aku tuh buat sistem kayak Pomodoro gitu. Jadi 55 menit baca, 5 menitnya nanti bakal istirahat. Jadi menurut aku tuh efektif banget sih. Tapi kadang aku pakai kopi juga sih sebagai senjata andalan aku biar nggak ngantuk. Jadi sebenarnya kalau biar nggak ngantuk itu, karena aku dari sekolah semi militer juga ya, selain aku minum kopi, kan nggak boleh sering-sering tuh. Biasa aku kayak push up gitu, kayak push up 3 kali, atau hilang ngantuknya langsung. Jadi kayak ngantuk, push up, hilang, lanjut lagi gitu. Jadi kayak olahraga-olahraga ringan gitu aja buat biar hilangin ngantuk gitu. Tapi yang penting kamu harus tahu batasan kamu, biasanya ngantuk nih setelah berapa menit nih bacanya. Jadi kamu set, kalau kamu baca bukunya itu kamu bagi-bagi dari waktu batas kamu sampai ngantuk itu. Jadi istirahat sejenak, baru lanjut lagi. Gitu sih menurut aku. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari SMAN plus Ar-Rahmat dari Muhammad Dimas Rifki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Dimas Rifki dari SMA plus Ar-Rahmat Bojonegoro. Nah, saya mau tanya Kak, kan kebetulan saya juga ikut OSN Geografi.
Nah, saya itu kesulitan di ya geografi fisik seperti meteorologi, terus mungkin oceanografi, geologi terutama, dan geomorfologi. Nah, itu semisal saya membaca buku kebumian itu apakah juga membantu begitu? Sekian, terima kasih. Silakan Mas. Oke, makasih pertanyaannya ya. Kamu sama sih, aku agak kesulitan untuk belajar di geofisik karena geofisik itu ilmunya lebih pasti, tapi materinya banyak kan ya. Hafalannya bakal lebih banyak gitu. Jadi aku sebenarnya lebih suka ke geososial kalau belajar geografi. Nah, tips aku kalau untuk belajar geografi fisik itu memang kebanyakan aku nangkepnya pas ikut-ikut kayak pelatihan gitu sih, Dimas. Jadi kayak pas kita diajarin langsung sama tutornya itu kayak bakal oh gini ya ternyata materi-materi yang cara memahami materi-materi di kayak oceanografi, klimatologi biasanya prosesnya cukup panjang kayak proses pembentukan hujan segala macam. Nah, itu enaknya kalau aku tipenya yang diajarin. Tapi kalau misalnya untuk baca buku dari kebumian, kalau aku sendiri kurang makai sih kalau yang baca dari kebumian. Aku biasanya baca dari yang geografi aja. Karena kalau di kebumian itu bakal lebih mendalam ya penjelasannya. Jadi kayak kita untuk menguasain, soalnya karena kan materi geografi itu kayak materi kebumian yang ditambahin dengan geografi sosial. Jadi kayak kalau misalnya kamu belajar dari kebumian, itu tuh bakal kamu terfokus banget di geofisiknya. Jadi bakal memakan waktu yang cukup lama. Sementara kan nanti materi-materi yang akan diujikan di geografi fisik itu nggak bakal sedalam materi-materi yang ada di kebumian gitu. Jadi menurut aku coba-coba minta penjelasan dari orang yang lebih ahli sih kalau aku cara belajarnya untuk geofisik gitu sih, kayak ikut-ikut pelatihan. Terima kasih, semangat. Ya, makasih Kak. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya dari SMAN 28 atas nama Clara Monica. Nah, silakan. Ya, halo Kak Arit Rizky. Aku mau nanya aja sih, Kakak kan pernah ikut Olgenas ya Kak? Mungkin bisa sharing pengalamannya selama di sana ngapain aja, terus kayak cara belajar Kakak buat Olgenas tuh gimana aja sih, sama referensi materi Kakak buat Olgenas ini apa aja Kak? Thank you sebelumnya. Wah, kamu mau ikut Olgenas 2023 ya berarti? Iya bener Kak. Semangat, semangat. Ya, jadi aku ikut Olgenas itu tahun 2021, jadi 2021 itu udah online ya. Nanti Olgenas 2023 bakal offline apa online? Bakal offline Kak di Jogja. Oh, offline di Jogja ya. Iya betul. Kalau dari pengalaman aku sendiri kan aku kemarin itu aku ikutnya yang online ya 2021. Tips aku kalau misalnya ikut Olgenas itu kemarin sih aku nyari partner yang anak kebumian. Nah, jadi karena geografi itu terbagi fisik sama sosial, jadi aku bagi-bagi tugas nih sama teman aku. Bahwa teman aku yang anak kebumian itu handle bagian geofisik, aku handle geososial. Jadi bakal lebih bakal lebih terarah gitu. Jadi ngerjain soalnya bakal lebih cepat karena teman-teman kalau di Olgenas itu soalnya itu banyak, terus waktunya singkat. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa bagi-bagi dengan baik, itu tuh bakal keteteran sih untuk pengerjaannya gitu. Kalau observasi mungkin bisa sering-sering ikut searching-searching ini tempat-tempat geologi yang unik di Jogja, dan mungkin tempat-tempat yang bakal diujikan di Olgenas offline itu bakal seputaran sana sih mungkin ya, tempat-tempat yang unik-unik yang ada di Jogja. Coba-coba aja searching di YouTube kayak profil-profilnya gimana gitu. Oke Kak, tapi kalau untuk materinya sendiri Kakak belajar dari mana ya? Kalau dari materinya sendiri, Olgenas itu mirip-mirip OSN nasional ya, kayak memang soal-soalnya pure essay gitu kan. Kalau itu tuh pahamin materi dari, aku lebih sukanya dari buku yang diktat OSN dari Kak Astina itu sih, aku pahamin dasarnya, terus aku kembangin aja pas di soal, karena soal-soalnya itu lebih kayak narasi kan ya, jadi kamu harus belajar buat menjawab struktur esai dengan baik gitu. Untuk materi-materinya, aku cukup dari situ aja sih menurut aku.
banyakin jam terbang aja untuk berlatih soal-soal Olgenas tahun sebelumnya, atau kamu bisa latihan ini soal-soal esai OSN tahun-tahun sebelumnya. Kan banyak tuh di Google. Nah, bisa tuh ada kunci jawabannya juga kan. Nah, Sabi. Oke, thank you ya, Kak. Sama-sama. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Dari SMAN Plus Riau atas nama M. Atila. Silakan. Permisi Kak, izin memperkenalkan diri. Ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Putra Syarial dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Kak, permisi Kak, izin bertanya Kak. Kan dalam proses belajar Olimpiade ini kan pasti ada rasa bosan di tengah jalan. Permisi Kak, izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi rasa bosan itu Kak? Terima kasih Kak. Siap, makasih. Oh, ini ternyata di kelas aku SMA ya. Nah, gimana sih cara buat mengatasin biar nggak bosan dalam belajar? Seperti yang aku bilang tadi, tetapin tujuan yang jelas menurut aku. Nah, jadi kalau kamu punya tujuan yang jelas, kamu gimana pun keadaan di luar kamu, kesibukan-kesibukan sekolah, ataupun bosan karena kegiatan-kegiatan lain udah banyak. Nah, kalau kamu punya tujuan yang jelas dan tujuan yang harus kamu capai, itu kayak jadi inner motivation gitu loh bagi kamu, kayak, oh, aku punya tujuan ini nih, gak mungkin aku tinggalin. Jadi aku harus terus berjuang walaupun aku udah jenuh gitu. Tapi jangan terlalu dipaksain juga, perlunya untuk relaksasi atau healing lah. Jadi perlu untuk, mungkin bisa, kalau misalnya udah bosan banget nih, udah belajar sekian jam, bisa main-main sama teman-teman yang mungkin di asrama gitu, atau pergi izin bermalam kalau di sekolah, kalau di SMA gitu. Menurut aku tuh efektif sih, karena mungkin karena kegiatan-kegiatan yang udah padat, terus jadinya bosen, dengan lingkungan yang mungkin agak monoton, bisa sih untuk main-main sama temen dulu untuk sekian waktu gitu. Tapi jangan sampai keterusan. Jadi yang penting mantepin motivasi, sama perlu healing-healing sedikit gitu. Selagi target-target yang kamu buat per hari itu harus jelas nih. Jadi ada target hariannya. Jadi walaupun nanti kamu bosan, main sebentar, lanjut lagi untuk mencapai target di hari itu. Gitu menurut aku. Siap, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya dari Man 1 Samarinda atas nama Ramadan Dwi Raga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dwi Raga Saputra dari Man 1 Samarinda. Kak, saya izin bertanya. Kakak kan pernah ikut KSM Geografi ya, Kak? Iya, aku ikut 2021. Ya. Saya juga kemarin sempat ikut di tingkat nasional, mewakili Kalimantan Timur. Saya izin bertanya, di KSM Geografi ini kan soalnya terintegrasi dengan agama Islam, kan, Kak? Jadi di soalnya ada gabungan dengan ayat Al-Quran dan bahasa Arab. Untuk kakak sendiri ini ada nggak tips buat menyimbangkan hafalan ayat Al-Qurannya sama kita juga harus mempelajari materi utama geografinya? Oh, gimana tadi, maaf? Coba diulang pertanyaannya, maaf. Di KSM ini kan soalnya terintegrasi dengan agama Islam. Jadi ada kayak hafalan ayat Al-Quran dan bahasa Arabnya. Untuk kakak sendiri ini ada nggak tips buat cara kita menyeimbangkan supaya bisa hafalan ayat Al-Quran dengan kita juga harus belajar materi utama geografinya? Oh, berarti kayak lebih ke tips-tips untuk KSM gitu ya? Iya, Kak. Oke, siap. Nah, jadi sebenarnya aku ikut KSM 2021 itu nggak aku duga sebenarnya. Jadi guru sekolah aku meminta aku untuk mewakilin sekolah di KSM 2021. Jadi awalnya aku tuh udah pesimis karena aku dari sekolah negeri kan ya, dan aku juga nggak ada latar dari sekolah berbasis agama di SD sama SMP. Sementara di pikiran aku bahwa KSM itu kan memang integrasi antara agama Islam dengan keilmuan geografi gitu. Nah, jadi seingat aku kalau misalnya pas KSM dulu integrasi materi agama sama bahasa Arab itu sekitar 20-30% kalau nggak salah aku. Nah,
cara aku gimana biar bisa mengejar ketertinggalan di KSM itu, di materi-materi agama sama bahasa Arab, aku pelajarin materi KSM di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pas aku kemarin 2021, rasa aku misalnya ayat-ayat yang diujikan itu nggak jauh beda sama ayat-ayat yang diujikan di KSM tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan berarti sama ayatnya, tapi ada kata yang sama. Misalnya kamu kalau tahu bahri itu dalam bahasa Arab laut, sama itu langit. Nah, itu jadi kata kunci gitu. Jadi sebenarnya menurut aku soal-soal yang misalnya bahasa Arab di KSM itu tuh sebenarnya materinya tuh nggak sulit, tapi karena dia bahasanya dalam bahasa Arab, jadinya itu lebih sulit gitu. Jadi kuncinya pahamin kata-kata kuncinya. Jadi kamu ingat-ingat aja kata-kata kunci ayat dalam Al-Quran yang berkaitan sama geografi. Kalau misalnya sama itu laut, berarti pilih option yang ada kaitan sama laut. Nah, gitu aja sih menurut aku tips-tips untuk kalau yang di bidang bahasa Arab. Kalau yang agama, menurut aku itu worth it untuk belajar dari ini sih soal-soal tahun sebelumnya. Misalnya dari hadis-hadis gitu-gitu kan ya. Nah, itu dipelajarin tuh bahwa hadis ini tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan. Nah, itu soal KSM nasional aku kemarin disuruh terjemahin disuruh membuat makna hadis itu. Nah, jadi sebenarnya kalau pas aku kemarin juga untungnya sistemnya itu kalau KSM di tingkat kota apa provinsi ya. Itu tuh kalau untuk soal-soal dijawab di tingkat kota atau provinsi itu kalau salah dia nilainya 0 jadi nggak minus. Jadi pas aku itu tuh usahain jawab gitu pas saat itu. Tip kalau untuk yang materi integrasi saran aku itu sih ingat kata-kata kunci ayat yang berkaitan sama geografi sesuaikan sama soal. Gitu sih cara untuk menaklukkannya di KSM. Kalau untuk materi geografinya sendiri nggak sedalam KSN kan, udah ngerasain kan kemarin nggak sedalam KSN banget kan, tapi perlu pemahaman lebih lanjut juga. Oke, itu menurut aku. Lanjut Mas, pertanyaan terakhir dari SMAN Al-Azhar Mandiri Palu atas nama Syafiah Az-Zahra. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syafiah Zahra, saya dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Izin bertanya Kak, kalau di bidang geografi kan kita banyak disarankan untuk mempelajari pengetahuan umum. Nah, seperti kita ketahui kan pengetahuan umum itu cenderung luas kan sifatnya. Untuk Kak Farid sendiri, ada tidak kayak tips-tips atau sumber-sumber tertentu yang Kak Farid biasanya pakai untuk menambah pengetahuan di pengetahuan umum itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gimana cara nambah pengetahuan kita di pengetahuan umum? Nah, jadi aku tuh punya Instagram sendiri yang isinya nge-follow akun-akun yang berhubungan sama geografi gitu. Jadi kayak National Geography atau akun-akun belajar Olimpiade Geografi. Jadi aku tuh punya akun sendiri yang aku khususkan untuk nge-follow akun-akun yang berhubungan sama geografi gitu. Kan banyak ya kalau akun-akun Instagram yang berhubungan sama geografi kayak belajar geografi yuk, terus Geolim Indonesia, terus banyak sih Instagramnya aku lupa satu-satu namanya. Itu tuh jadi aku kayak setiap hari tuh aku khususin tuh sekian waktu untuk membuka akun Instagram aku yang bagian itu. Jadi selagi scroll Instagram itu pengetahuan juga nambah gitu. Nah, kalau untuk selain itu aku juga cari di YouTube. Di YouTube itu apa ya nama channelnya? Mungkin nanti aku bakal infoin ke panitia channel-channel YouTube-nya nanti mungkin biar bisa dibagiin ke kalian. Tapi aku lupa namanya apa, nanti aku cari lagi. Jadi aku biasanya tuh nontonnya dari YouTube sama dari Instagram kalau pengetahuan umum. Itu sabi sih karena aku suka scroll Instagram sama nonton-nonton YouTube, jadi sambil baca-baca sama sambil nonton nambah-nambah juga ilmunya gitu. Tapi selain itu menurut aku penting sih untuk ikut-ikut berbagai kompetisi. Jadi kamu bakal tahu pengetahuan-pengetahuan umum baru itu ketika diuji di lomba-lomba gitu. Jadi pas kamu lomba, di situ kamu tahu ketika baca pembahasan soalnya. Nah, biasanya tuh soal-soal yang diujikan di kompetisi itu kadang secara tanpa kita sadari itu keluar di kompetisi-kompetisi yang lain. Aku nggak tahu kenapa bisa gitu. Kayak mirip-mirip gitu loh polanya. Dan nanti untuk
YouTube-nya nanti aku infoin ke kakak panitia ya. Aman. Semangat. Makasih Kak. Ya. Sama-sama. Mungkin itu sesi Q&A pada pagi hari ini, Mas. Wah, tadi banyak sekali, Mas. Saya lihat teman-teman semua pada excited untuk bertanya. Mungkin kalau Mas Farid berkenan, bisa minta kontak IG atau WhatsApp itu yang bisa teman-teman hubungi, misal ada pertanyaan atau mungkin mau curhat masalah OSN, KSN, dan sebagainya, bisa dibagikan melalui kolom chat Zoom, Mas. Oke, Mas, aku tulis dulu ya. Iya, terima kasih, Mas. Nah, itu teman-teman misal punya pertanyaan atau mungkin mau tanya-tanya ke Masnya, gimana sih caranya supaya bisa belajar lebih efektif, atau materi-materi apa aja yang perlu dipelajari dan sebagainya, bisa langsung hubungi Masnya di kontak yang sudah dibagikan di kolom chat. Lanjut ke sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri sekaligus dokumentasi. Kepada teman panitia yang bertugas, saya persilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Untuk teman-teman semuanya yang kameranya masih off cam, bisa untuk on cam terlebih dahulu. Kita dokumentasi sebentar. Silakan teman-teman bisa menghidupkan kameranya masing-masing. Kita tunggu sebentar, menunggu teman-teman yang belum menghidupkan kamera. Oke. Saya pandu untuk kegiatan dokumentasi pada pagi hari ini. Oke, semuanya persiapan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin gaya bebas teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Menginjak acara selanjutnya, saya kembalikan ke MC dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Farid dan teman-teman semua. Apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Vicky dan Mbak Vita. Terima kasih. Wah, keren banget sih materinya barusan ya, insightful dan makin menambah wawasan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Farid yang sudah memberikan materi, tips, dan strategi raih medali Olimpiade Sains Nasional kepada kita semua. Oh iya, aku juga mau ngingetin juga untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link feedback yang sudah dikirimkan panitia di kolom chat Zoom supaya webinar ini bisa terus lebih baik ke depannya.
Bener banget nih Mbak, teman-teman tuh pada excited banget gak sih buat nanya-nanya tadi di luar ekspektasi panitia ternyata yang nanya segitu banyaknya bahkan sampai 10 menit itu nggak cukup. Jadi it's okay nggak apa-apa. Jadi ini bisa dimanfaatkan medianya semaksimal mungkin. Tadi keren-keren banget dari teman-teman pertanyaannya dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Muhammad Farid Rizky atas materinya yang sangat luar biasa, benar-benar menambah ilmu banget dari teman-teman semuanya dan semoga apapun yang sudah disampaikan oleh Mas Farid tadi bisa bermanfaat untuk kita semua karena ternyata itu juga membuka wawasanku sebagai MC di sini meskipun aku udah nggak ikut OSN tapi ternyata segitu banyak ya tips dan strategi yang harus dilakukan ketika kita ingin memenangkan sebuah olimpiade. Oke, untuk yang selanjutnya karena tadi sudah diawali dengan doa, mari kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin. Tiada kata cukup untuk berdoa. Oke, kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan sampai Sampai jumpa jumpa di di webinar webinar Alpha Academy Academy yang yang lainnya. lainnya. See See you you. teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan Terima lupa kasih feedback. teman-teman.